Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah Minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah Minggu kepada murid-murid sekolah Minggu Api Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita
kami masih beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu datang untuk kami semuanya, sehingga kami lebih semangat lagi untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, bila kami bersalah Tuhan. Ampuni segala sesuatu yang kami berbuat. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami semangat untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama berdiri untuk rumah kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Tangan ke depan. Halo anak-anak, tadi sudah tangannya digerakkan. Masih semangat enggak memuji Tuhannya? Oke, yuk kita mau menggerakkan badan lagi. Tadi sudah tangan, kaki, kita mau jalan-jalan. Oke, siapa yang mau jalan-jalan? Kita mau jalan bersama Yesus. Oke, yuk. Sana dulu ya tante ya. Oke, siap tante? Semua siap ya di rumah? Biar kita maju ke depan, mundur ke belakang. Nah, jalan serta biar kelihatan tante. Oke, ya musik. Jalan serta
selamat pagi. Nah, pagi hari ini kalian semua sudah memuji, memuliakan Tuhan ya. Nah, sekarang tiba saatnya kalian semua yang di rumah mendengarkan firman Tuhan. Di sini Tante Tata mau membantu menyampaikan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua yang di rumah duduk yang manis ya. Pagi hari ini Tante Tata mau bercerita tentang pesta di rumah Bapak. Nah, tapi sebelum itu Tante Tata mau tanya sama adik-adik yang di rumah, siapa di antara adik-adik semua yang di rumah yang pernah diundang pergi ke acara pesta? Nah, tentunya kalian semua pernah ya diundang ke acara pesta, entah itu pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta perayaan sesuatu, atau pesta apa ya yang lainnya ya, tentu pernah ya. Nah, sekarang tanya, kira-kira apa yang adik-adik di rumah paling senangi kalau pergi ke pesta? Yuk. Nah, kalau ada yang bilang gini, Tante Tata, saya suka kalau ke pesta itu suka balonnya. Tante, saya suka dekorasinya. Tante, saya suka makanannya. Macem-macem ya adik-adik ya. Tante Tata suka kalau pergi ke pesta itu, di pesta itu kita bisa ketemu teman-teman ya kan, saling sapa sama teman-teman, ngobrol-ngobrol. Pokoknya pesta itu menyenangkan ya adik-adik ya. Nah, sekarang Tante Tata mau bercerita tentang raja yang kaya dan baik hati. Nah, raja itu ingin sekali agar semua teman-temannya itu datang ke acara pestanya si raja ini. Si raja ini ingin berbagi sama teman-temannya, jadi dia ingin berbagi kekayaannya, dia mau mengadakan pesta. Jadi raja ini sangat ingin sekali teman-temannya itu hadir di acara pestanya, dapat menikmati kekayaan raja itu. Karena itu ia mengadakan pesta yang sangat besar sekali, pesta yang mewah. Nah, di situ raja sangat berharap kalau teman-temannya bisa datang ke acara pestanya. Nah, teman-temannya saat itu janji sama raja, iya baik raja, saya akan datang. Raja senang sekali. Nah, setelah raja mendengar teman-temannya berjanji kalau mau datang, raja menyuruh hamba-hambanya, kalian siapkan ya makanan, roti, siapkan kue, siapkan makanan, nasi, pokoknya makanan yang enak-enak, siapkan air anggur yang pilih yang terbaik, dekorasi meja. Raja berharap ingin memberikan yang terbaik buat acara pesta itu, biar teman-temannya semuanya senang. Nah, saat keesokan harinya semuanya sudah siap, raja si hamba ini mengabarkan ke raja semuanya sudah siap. Baik, kalau begitu saya utus untuk pergi mengundang mereka semua yang berjanji akan datang. Nah, lalu si hamba ini mentaati tugasnya. Dia pergi ke teman-teman raja yang tadi yang berjanji mau datang dengan hati yang gembira, teman-teman. Nah, di sana dia berharap bahwa undangannya ini nggak sia-sia. Nah, setelah datang di orang yang pertama, hambanya ini permisi. Nah, seorang hamba ini memanggil seorang tuan ini keluar. Oh iya, ada apa? Tuan, saya disuruh raja mengundang tuan untuk datang ke acara pesta raja yang kemarin sempat raja janjikan, raja bicarakan sama kita semua. Wah, maaf, saya sekarang lagi repot. Saya baru saja membeli ladang. Nah, adik-adik tahu di rumah ladang itu apa? Ladang itu kayak sawah, tanah yang luas, itu ladang ya. Yang untuk nanam padi itu ladang. Nah, si tuan ini baru saja membeli ladang dan dia mau melihatnya. Nah, si hamba ini kecewa.
Wah, gimana ya, kasihan raja sudah mempersiapkan pestanya dengan matang, tapi kok dia nggak mau datang. Akhirnya si hamba ini datang, jalan lagi ke tuan yang kedua. Tuk 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 tuk. Jalanlah si hamba itu. Tiba di rumah tuan yang kedua, si hamba ini bilang, "Permisi." Tuan yang kedua keluar. "Iya, ada apa?" "Tuan, saya disuruh raja untuk mengundang ke acara pesta yang raja kemarin sempat bicarakan. Tuan kan janji mau datang." Padahal mereka sudah janji loh adik-adik mau datang. Tapi tuan yang kedua ini bilang, "Wah, maaf, saya nggak bisa datang. Saya soalnya baru saja membeli lembu-lembu. Dan saya akan mencobanya ini, akan pergi mencobanya." Nah, adik-adik tahu lembu-lembu itu apa? Lembu-lembu itu seperti sapi, keledai, kuda, itu lembu-lembu. Nah, si tuan ini menolak, dia nggak mau datang. Ya, si hamba ini kecewa untuk kedua kalinya. Lalu, ia meneruskan perjalanan ke rumah tuan yang ketiga dengan harapan tuan yang ketiga ini akan datang. Nah, akhirnya jalan. Semoga saja tuan yang ketiga ini dan keluarganya bisa datang. Ternyata tiba di rumah tuan yang ketiga ini, "Permisi, permisi. Iya, ada apa?" Saya disuruh raja mengundang tuan ke acara pesta yang kapan hari itu pernah kita bicarakan semua. Oh, maaf ya, saya nggak bisa datang karena saya baru saja menikah. Jadi saya mau pergi sama istri saya. Wah, si hamba ini benar-benar sedih adik-adik, benar-benar kecewa. Si hamba ini kasihan sama raja. Lalu dengan perasaan yang sedih adik-adik, hamba ini pulang ke istana raja dan terpaksa menyampaikan berita ini kepada raja. "Raja, maaf, ternyata tuan-tuan tadi yang sudah berjanji datang ke acara pesta raja itu, mereka semua nggak ada yang bisa datang." Raja ini adik-adik sangat marah, sangat kecewa. Tapi raja ini bisa apa? Kan nggak mungkin marah-marah, bawa pisau, nggak mungkin ya adik-adik ya, nggak boleh ya kalau kayak gitu ya. Akhirnya si raja ini bilang, "Ya sudah, kalau begitu pergilah kamu ke sudut-sudut jalan, mau ke kolong jembatan, ke pinggir jalan, pokoknya pergi. Cari orang, siapapun orangnya, baik itu orang miskin, orang buta, orang terlantar, orang lumpuh, terus orang apa ya lagi adik-adik ya, mau jelek, mau compang-camping, pokoknya disuruh undang semuanya sama raja. Saya mengharapkan mereka datang dan saya mau istana saya penuh dengan orang." Nah, si hamba ini terkejut adik-adik, kaget. Raja ini serius mau mengundang orang-orang miskin. Nah, si hamba ini gitu adik-adik. Nah, tapi apa boleh buat, hamba ini ingin menyenangkan hati rajanya, jadi hamba ini taat. Nah, si hamba ini pergi cari orang miskin, orang buta, orang tuli, orang yang nggak punya kerjaan. Mereka semua diundang. Orang-orang ini sangat senang adik-adik. Secara mereka ini, orang-orang ini nggak pernah pergi ke acara pesta. Wah, diundang acara pesta raja. Betapa bahagianya adik-adik mereka, adik-adik yang udah diundang ke acara pesta raja ini. Padahal yang mengundang ini raja, orang penting, tapi yang datang orang buta, orang miskin, orang lumpuh. Nah, tapi mereka senang adik-adik dengan hati yang sukacita. Di situ raja berkata, "Tidak seorang pun di antara mereka yang tidak mau datang ke acara pesta raja. Mereka akan menikmati jamuanku." Lalu si raja ini mengutus hamba-hamba itu segera membawa ini orang-orang yang tadi ini, adik-adik, orang-orang yang miskin ini tadi suruh bawa. Akhirnya si hamba ini dengan senang hati mengantarkan orang-orang ini ke acara pesta raja. Nah,
orang-orang yang tadinya diundang sama raja ini, orang-orang miskin ini senang adik-adik pesta, makan enak, di sana bahagia, pokoknya senang ketemu raja, bisa makan, duduk satu meja sama raja. Nah, setelah itu bagaimana Tuan Raja? Bagaimana adik-adik nasib orang-orang yang teman-teman raja tadi, yang kaya-kaya, yang diundang, yang mereka nggak mau datang? Bagaimana ya nasibnya ya? Nah, bagaimana nasibnya? Apa yang raja katakan kepada hambanya ya? Ternyata yaitu tadi adik-adik, Tuan Raja bilang sama hambanya, tidak seorang pun di antara mereka itu siapa adik-adik? Mereka itu teman-temannya yang tadi kaya-kaya yang diundang nggak mau datang itu, akan menikmati jamuanku. Jadi nggak ada adik-adik ceritanya mereka nggak datang, ini titip kue ya, anterin ke rumahnya yang tadi nggak datang. Nggak ada adik-adik, rajanya ini marah, nggak mau kayak gitu. Nah, jadi mereka harus tinggal di luar dan tidak dapat merasakan pesta yang besar ini. Rajanya bilang seperti itu adik-adik. Nah, dari sini, dari cerita ini adik-adik, nah itu tadi ceritanya adik-adik. Dari cerita yang tadi Tante Tata ceritakan, cerita sedikit tentang raja yang baik hati itu. Nah, di sini kita menyimpulkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu seperti raja yang baik hati ini. Adik-adik, kenapa Tante kok Tuhan Yesus sama seperti raja itu? Iya, Tuhan Yesus itu sangat berharap. Dia ingin kita semua tanpa terkecuali, baik itu kaya, miskin, baik kita yang sempurna maupun yang tidak sempurna, kita semua ya tanpa terkecuali, Tuhan Yesus itu ingin kita semua datang kepada Tuhan. Sama seperti raja tadi kan, ingin teman-temannya datang, tapi ternyata teman-temannya nggak bisa datang. Nah, Tuhan juga seperti itu, ingin kita datang dan menikmati hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, Dia ingin memanjakan kita. Tuhan Yesus itu ingin memanjakan kita dengan segala pemberian-pemberiannya Tuhan Yesus yang baik-baik. Contohnya seperti matahari, seperti bulan, bumi, bintang, tumbuhan, hewan, makanan yang enak-enak, semua itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang kasih untuk kita. Tuhan ingin kita menikmati semua pemberian Tuhan itu. Tuhan Yesus itu ingin bicara sama kita, dan Tuhan Yesus juga ingin kalau kita itu dekat sama Tuhan Yesus, menikmati berkat-berkatnya, mengasihi Tuhan Yesus, bersyukur terutama ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu, kita semua yang di rumah, Tante Tata maupun guru-guru sekolah minggu yang lain, adik-adik yang di rumah, mama papa, kita semua harus apa adik-adik? Harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus tentunya. Ya adik-adik yang di rumah, Tante Tata mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk nyanyiin satu pujian buat Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu Bapakku Baik ya. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Nah, adik-adik bisa nyanyiin lagu itu sendiri di rumah ya. Di lagu itu kita semua belajar bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah boleh ulang-ulang sendiri lagunya ya. Nah, sekarang Tante Tata mau kasih adik-adik yang di rumah ayat hafalan. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya, minta tolong bantu mama sama papa di rumah ya, atau minta bantu Cece, Koko, atau minta bantu siapapun yang ada di rumah. Kalau adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, kita mau buka Alkitab
Yohanes 16 ayat 27. Ayat hafalannya buat di rumah ya adik-adik. Bapa sendiri mengasihi kamu. Amin. Nah, Bapa sendiri mengasihi kamu. Kalau adik-adik di rumah sudah hafal, kamu, kata kamu di sana, adik-adik boleh ganti dengan nama adik-adik. Contohnya seperti Tata gini ya. Bapa sendiri mengasihi Tata. Amin. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Sekarang adik-adik yang di rumah kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Marilah kita semua adik-adik yang di rumah hidup dekat dengan Tuhan Yesus dan bersyukur padanya. Maka kita akan merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk adik-adik yang di rumah kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kita sudah boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, agar kami boleh Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Agar kami bisa Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan mulai hari ini belajar bersyukur, mengasihi Engkau, untuk datang lebih lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Tuhan juga berkati mama papa yang senantiasa mendampingi kami Tuhan selama ibadah sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kedua orang tua kami Tuhan. Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu Bapa, dan Engkau juga berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat pagi. Happy Sunday dan God bless you buat kalian semua. Bye-bye. Shalom pagi anak-anak, puji Tuhan ya. Tentunya setiap hari Minggu anak-anak sudah menunggu-nunggu untuk anak-anak boleh beribadah ya. Waduh, hari ini siapa ya guru yang berfirman? Siapa ya yang pimpin pujian ya? Anak-anak, Tante terus memberi pesan buat kalian kalau minggu kemarin atau barusan hari-hari ini ya, anak-anak tidak boleh pergi kemana-mana. Tante percaya tidak mengurangi semangat ya, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan supaya anak-anak boleh tetap sehat, bisa kumpul sama keluarga ya. Ayo anak-anak saya diberkati firman Tuhan. Tante terus rindu anak-anak semakin setia, terus semangat beribadah, karena melekat dengan Tuhan itulah kekuatan kita ya. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri sama-sama. Tante mau berdoa buat kalian semua. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberkati anak-anak sekolah minggu dengan firman, dan mereka boleh memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Tuhan, tentunya Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan, dengan sukacita Tuhan. Walaupun saat-saat ini Tuhan kami tetap tinggal di rumah, tapi kami percaya damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan terus melimpah dalam rumah tangga kami semua. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu beserta seluruh keluarganya. Tuhan, tak lupa kami selalu berdoa buat Bapak Jokowi beserta seluruh jajaran stafnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, kekuatan, supaya Tuhan, para pemimpin kami ini Tuhan, mereka boleh terus bekerja dengan semangat, dengan tubuh yang sehat untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau juga memberkati kesehatan, memberkati damai sejahtera. Tuhan, 1 minggu ke depan kami serahkan anak-anak seluruhnya di dalam tangan Engkau. Biarlah kami tetap di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Engkau jauhkan kami semua Tuhan dari segala mara bahaya, virus-virus Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam naungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa mungkin buat saat ini Tuhan, mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang kurang sehat.
Hamba percaya, hamba serahkan di dalam tangan Engkau. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berikan mereka kesembuhan, Engkau berikan mereka kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.